makanya dilakukan di pesantren-pesantren, karena kita tahu mereka yang habis selesai sekolah umum misalnya SD, mereka pesantren itu tidak dianggap sebagai sekolah formal, jadi hitungannya terhadap tendangan atau implikasi terhadap IPM di Kabupaten Pemalang tidak bernilai. Nah, ini kita kan paling rendah nih. Tapi saya perlu klarifikasi nih Pak Sekda. Kita nanti diskusi dengan Pak BPS. Kita panggil BPS dan diskusi kenapa IPM kita Pemalang nilainya seperti itu. Kita harus fair-fairan, dibuka di lapangan. Apa betul ekonomi di Pemalang ini begitu hancurnya? Apa betul di Pemalang itu pendapatan pengeluaran per kapitanya 12.500 per orang per keluarga, apa betul gitu? Kita harus kita cek itu di lapangan. Saya yakin tidak. Kita merokok aja sekarang sudah harganya 25.000 kita merokok. Masa pengeluaran kita hanya 12.500? Yang menurut saya indikatornya harus jelas Pak. Harus jelas. Ini kita BPS kan mengeluarkan, bukan kita tidak percaya dengan data itu, apapun yang dipakai adalah data BPS. Tapi kita diskusi lah, kita perlu diskusi dengan BPS seperti apa sih gitu. Kita di lapangan nggak seperti itu loh. Saya keliling di lapangan itu nggak seperti itu. Mereka alhamdulillah ya tidak susah-susah. Ya, ada yang 1-2 susahnya itu, tapi tidak merata Kabupaten Pemalang. Dan saya yakin kalau patokannya pengeluaran per kapita Kabupaten Pemalang 12.500, saya kira tidak masuk akal Pak. Tidak masuk akal. Pak, apakah nggak mencoba untuk keluar atau ke daerah yang IPK-nya tertinggi, artinya yang paling bagus, kita berkaca di situ apa yang menjadikan IPK itu bisa tinggi? Nah, bisa juga kita belajar di sana seperti apa. Tapi kita perlu diskusi lah Pak dengan BPS. Walaupun itu data yang dipakai negara itu adalah iya, karena IPM di Pemalang itu tidak hanya tahun ini Pak menjadi yang paling bawah ya. Dulu juga sempat muncul sebagai salah satu kantong kemiskinan di Jawa Tengah. Artinya kita perlu diskusi lah ya. Kalau saya melihat di lapangan sih tidak separah-parah itu lah ya. Tidak separah-parah. Kita sepakat lah semuanya sudah. Berarti rencana mau manggil ngajak diskusi dengan BPS Pak? Ya, rencana kita ngajak diskusi dengan BPS permasalahan. Ya kepengen seperti apa sih agar IPM-nya baik ya, itulah intinya pada seperti itu. Bukan pada kualifikasi kenapa tidak seperti itu. Tapi gimana sih caranya biar IPM kita bagus, nilainya bagus, gimana caranya, barangkali ada solusi-solusi dari BPS, kita diskusi dengan pemerintah agar ke depan bisa lebih baik IPM di Berarti selama ini komunikasi dengan BPS juga memang belum terbangun secara baik? Bagus, saya WA terus. Tapi ya artinya ya mungkin penilaian di lapangannya seperti apa, perlu diskusi lah, intinya perlu diskusi kembali. Kalau saya secara pribadi dengan ISMI, kami pemerintah sangat mendukung ini, karena ISMI nanti pada pengembangan sumber daya manusia, karena apapun pembangunan itu dasar pokok utama adalah sumber daya manusia. Habis itu nanti ada pengembangan pengusaha muda dan sebagainya. Kami sangat. Pak, kami itu soal pendidikan kan juga salah satu parameter pendidikan angka lama sekolah, kemudian juga lama sekolah juga salah satu kritis yang kita lihat kan untuk menaikkan IPM kan dengan menekan angka putus sekolahnya dikurangi, terus kemudian angka melek hurufnya dia juga naik. Nah, kira-kira Pemkab sendiri Pak Bupati itu akan seperti apa memerintahkan kepada Dikbud Pak? Iya, sebenarnya kan kita ada program yang sudah kita launching di tahun 2022 kemarin itu kan sekolah kembali. Artinya bagaimana orang yang putus sekolah ya sekolah kembali. Dan saya juga menyampaikan himbauan kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, khususnya para tenaga pendidikan, itu lihat sekeliling kita, kalau ada mereka yang tidak sekolah, bantu agar mereka tetap sekolah. Itu dari masing-masing kita, gerakan jangan sampai anak di sekeliling kita ada yang tidak sekolah. Dan saya sudah menyampaikan juga ke Dinas Pendidikan, lakukan survei di lapangan. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan mereka tidak sekolah? Jangan hanya putus sekolah saja yang kita urusi, tapi bagaimana caranya biar dia tidak putus sekolah, itu yang paling terpenting. Pengendalian terhadap anak yang tidak sekolah, tidak hanya menyembuhkan anak yang sekolah. Kalau menyembuhkan kita sudah ada PKBM dan sebagainya, kita lakukan PKBM, bantuan terhadap PKBM, ada
sekolah gratis terhadap PKBM, mereka yang sekolah gratis dan habis itu bisa langsung bekerja juga, ada seperti itu. Itu sudah lakukan bagi mereka yang putus sekolah, ada kejar paket A, B, C, kita lakukan juga. Gerakan sekolah money, gerakan pada ASN untuk melakukan di sekelilingnya agar mereka sekolah. Tapi bagaimana ini pengendalian agar mereka itu tidak putus. Contohnya misalkan mereka putus karena apa? Karena biaya kah? Karena mereka tidak punya baju kah? Mereka tidak punya sepatu? Atau mereka tidak punya uang saku? Atau jaraknya jauh terhadap sekolahnya? Atau banyak pungutan? Atau banyak pungutan? Barangkali Pak. Saya kira tidak lah. Terkait dengan arahan tadi sudah sejauh mana yang dilakukan oleh teman-teman ASN? Iya, ngecek secara ini saya belum ngecek. Ya, tapi himbauan-himbauan itu sudah kita lakukan. Pencegahan agar mereka tetap sekolah. Itu salah satunya kan kenapa mereka tidak sekolah? Apa alasannya tidak sekolah? Nah, itu. Tapi kalau alasannya mentok malas, nah itu kan susah kalau malas. Artinya, tapi kita pengen tahu detail sehingga intervensinya yang dilakukan pemerintah tepat sasaran. Oke, tingkat pendidikan Mbak di sekolah kan di Pemalang ini kan baru 6,5 tahun, artinya kan rata-rata SMP kelas 1 ya Pak, itu putus sekolah di semester 1. Kemudian targetingnya Pemkab sendiri Pak, kira-kira angka lama sekolah itu dinaikkan berapa? Itu harus dicek. Angka itu harus dicek. Apa betul nggak di lapangan seperti itu? Harus dicek. Nah setelah kita cek, kita lakukan tadi analisa permasalahan yang ada di lapangan, kita eksekusi, baru kita bisa tahu kita harus. Kita cek betul 6,5 tahun itu betul apa nggak di lapangan. Saya pertanyaan pada dinas pendidikan, nggak segitu kok Pak gitu. Ternyata nggak segitu kok Pak. Tapi cek betul Pak Sekda, cek betul seperti apa. Tadi yang permasalahan intervensi yang harus kita lakukan apa? Kita bisa menentukan bisa segini. Oke? Thank you. Ini kan menjelang pilkada. IPM ini jadi isu yang seksi loh masyarakat. Ya sebenarnya IPM memang kita Pemalang kan ya 35 ya segitulah di bawah, nah itu atas biasa. Ada masalah kita ya tadi makanya kita tolong cek betul apa betul angka itu seperti apa, kita diskusi gitu ya. Terus langkahnya ke depan seperti apa agar IPM kita bisa naik. Salah satunya contohnya misalkan mungkin universitas juga menentukan. Banyaknya universitas yang ada di kabupaten itu juga salah satu penilaian terkait dengan IPM. Karena yang kuliah di luar itu tidak dinilai sebagai salah satu penilaian IPM. Walaupun jumlah yang kuliah banyak di Kabupaten Pemalang, tapi kalau kuliahnya di Jogja sana, yang dapat IPM adalah di Jogja, bukan di Kabupaten Pemalang. Sehingga ke depan perlu juga kita mendirikan lebih banyak lagi universitas. Ini sudah ada ITKDS atau INSIP 2 itu perlu kita ada rencana untuk misalkan mendirikan universitas itu. Pak, terkait universitas banyak di Pekalongan dan Batang juga kalian kan menghubungkan untuk membuka sekolah jauh ya Pak, Undip dan juga Jogja. Apakah bisa Pemalang Pemkab juga akan mendorong itu? Mendorong itu kita dorong. Kalau misalkan ada cabang atau apa dari Undip atau dari Unsud, boleh silakan. Kita bisa hibahkan tanah-tanah di Kabupaten Pemalang untuk melakukan. Oke, siap hibahkan ya Pak? Siap. Terkait pilkada ini kan